Dari eranya Jarno Saarinen sampai Yamaha Pertaminanya Doni Tata, Yamaha TZ250 adalah ikon motor balap komersial dengan masa bakti yang paling lama di kelas 250 cc. Seabrek nama beken di kejuaraan GP belajar balap pakai motor ini, termasuk juga kalangan pemula yang tumbuh besar bareng RD sama RZ series, motor yang terkenal dengan limpahan teknologi dari TZ250. Sekaligus jadi motor 2 tak tersukses juga di zamannya. So, sebagai brand yang menguasai kelas 1/4 liter selama 1 dekade lebih, Yamaha berulang kali diuji kemampuannya sama kompetitor, khususnya di era 80-an dengan kehadiran race replika kayak Honda MVX 250F, Suzuki RG 250 Gamma, sampai Kawasaki KR 250. Tapi baru di tahun 1984, eksistensi Yamaha dipertanyakan. Soalnya untuk pertama kalinya, pamor TZ250 sama RZ250 yang jadi jagoan di arena balap sama produksi massal dibantai habis-habisan sama kompetitor. Dan yang bikin lebih nyesek pabrikan garpu tala, ancaman tadi datang dari nemesis terbesar mereka, Honda. Sampai ke musim balap 83, Yamaha TZ250 selalu jadi pilihan utama buat tim balap. Dari yang statusnya amatir sampai yang profesional. Dengan bandrolnya yang dulu diset seharga 1,4 juta yen, TZ bukan cuma punya mesin twin cylinder yang mumpuni, tapi juga punya part pendukung sama support factory yang seabrek banyaknya. Kemudian gak ada angin, gak ada hujan, Honda atau lebih tepatnya HRC bikin prototipe RS250R berkode ND5, direct kompetitor TZ250 yang bukan cuma lebih kenceng, tapi juga bikin motor balap komersial Yamaha tadi ketinggalan 1 dekade secara teknologi. Karena di tahun pertamanya ikutan balap, RS250R langsung jadi juara kelas 250cc. Sementara itu, di kelas motor produksi massal, kondisinya juga nggak lebih baik buat Yamaha. Setelah merilis duo RZ250 sama RZ250R, motor Yamaha tadi langsung diskak sama Suzuki RG250 Gamma. Dan setahun kemudian, Honda kasih skak mat bareng perilisan NS250R dengan mesin V-twinnya yang bikin ngiler. Kalau tantangan Suzuki itu nggak terlalu dipikirin sama Yamaha. Ceritanya langsung beda 180 derajat waktu mereka dipermalukan sama Honda. Ya, di era 80-an dulu, waktu masih panas-panasnya duel pasar JDM antara Honda sama Yamaha, kekalahan dari Honda di market 2 tak dianggap sebagai hal memalukan buat pabrikan garpu tala. Karena seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya di History Lesson, kalau ada yang layak disebut sebagai pionir pengembangan teknologi di mesin ngebul, Yamaha inilah dedengkotnya. Problemnya, Yamaha nggak bisa gitu aja upgrade 2 motornya sekaligus di waktu yang sama. Karena sumber daya mereka terbatas, Yamaha harus pilih salah satu dulu. Dan thanks, yang dipilih pabrikan Iwata waktu itu adalah motor produksi massal. Sebagai menu pembuka, Yamaha merilis RZ250RR di tahun 84, alias RZ250R yang dikasih fairing. Kayaknya nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut ya, kecuali poin kalau motor ini nih yang menjadi inspirasi lahirnya styling RZR buat pasar Asia Tenggara. Namanya aja mirip kan? Tapi menu utama yang disiapkan Yamaha baru hadir ke pasaran setahun kemudian. Buat cari tahu seberapa seriusnya Yamaha mendevelop pesaing NS250R, kita bisa lihat orang di balik project 250cc ini. Yap, setelah musim 84 selesai, Yamaha langsung mencomot orang di balik YZR 500 World Champion bareng Eddie Lawson. Namanya adalah Teruo Abe, yang nantinya jadi project leader motor berkode 1KT. Untuk konsep ini, Abe menginginkan motor yang punya balance terbaik antara spek, mesin, handling, sama teknologi. Itu alasannya doi pilih mesin twin cylinder TZ250 sebagai basis pengembangan di proyek terbaru ini. Soalnya kalau dibanding RZ250 generasi sebelumnya, mesin baru ini berubah total. Sistem intake-nya diganti dari piston ke crankcase reed valve, karburatornya diganti pakai Mikuni scap kotak, plus YPVS-nya juga dirombak buat dapatin tenaga yang makin konstan dari RPM rendah. Karena kemiripan mesin inilah, Project 1KT kemudian dilabel dengan nama TZR250. Dan voila, jadilah TZR250 berkode 1KT. Padahal, awalnya Yamaha mau nge-label motor ini sebagai RZS250.
Tapi karena kebanyakan part mesinnya itu lebih mirip ke TZ250 dibanding ke RZ, akhirnya pabrikan Garputala pilih nama TZR. Spek mesinnya emang gak se-eksotik V-twin-nya Honda ya yang bergelimang inovasi terbaru. Tapi buat kejar power sekitar 45 horsepower, sesuai regulasi yang berlaku di Jepang waktu itu, mesin ini cincai lah. Plus, karena mesinnya pakai basis TZ250, otomatis kit racingnya buat meningkatkan power juga jadi lebih menggoda buat para speed freak. Tapi dibanding mesinnya, detail TZR ini bahkan lebih gokil lagi. Gak usah jauh-jauh, detail keren yang pertama bisa kalian lihat di sasisnya yang pakai aluminium twin spar delta box frame. Menurut Teruo Abe, struktur sasis TZR 250 ini sama persis kayak yang dipakai YZR 500 0W76 yang ditunggangin sama Eddie Lawson di balapan GP 500. Kalau kalian TZR ini nih yang pertama kali pakai frame twin spar di kelas 4 liter produksi massal dan nantinya bakal ditiru sama pabrikan lain. Sasis ini diklaim punya bobot yang cuma 9,7 kg doang, alias bahkan lebih enteng dari sasisnya RG Gamma yang diklaim paling enteng di kelasnya. Plus bonusnya, rigiditasnya juga jauh lebih tinggi. Kalau spek suspensi belakang sama swing armnya itu nggak jauh beda lah ya sama kompetitor, sok depan Yamaha TZR 251 KT ini beda cerita. Diameter tabungnya itu pakai 39 mili, yang waktu itu cuma ditemui di moge kelas 600 sampai 750 cc. Menurut Abe, pemilihan suspensi ini ditujukan supaya karakternya lebih balance, nggak keras kayak motor balap, tapi juga nggak terlalu jeduk kayak motor jalan raya. Ilmu ini doi dapatkan berkat aliansi Yamaha bareng Öhlins yang sangat teliti soal suspensi di YZR 500. Efeknya, Yamaha jadi nggak perlu pakai fitur anti-dive tambahan buat shock breaker bikinan KYB ini. Otomatis bobotnya jadi berkurang, sekaligus meminimalisir perawatan anti-dive yang juga terkenal nyusahin. Dan ya, tuning suspensi ini juga yang nantinya ditiru sama pabrikan lain. Terus remnya, kalau sebelumnya kalian bakal lihat rem model jadul kayak gini, begini, atau begini di motor 250cc produksi massal, nah Yamaha TZR 250 pakai model begini. Ya, yang dipasang Teruo Abe di TZR adalah piringan cakram floating yang sama persis kayak yang dipakai YZR 500 di balapan Grand Prix. Heck, bahkan waktu saya modif Suprafit pakai piringan PSM tahun 2008-2009 dulu, modelnya bahkan sama persis kayak TZR 250 ini. Gokil. Dan gak cuma piringannya aja yang kayak GP 500, bahkan kalipernya juga sudah pakai 4 piston bikinan Sumitomo dengan model ala-ala Brembo P432 klasik kepunyaan YZR 500. Kaliper ini konon di-request langsung sama Teruo Abe ke Sumitomo yang jadi produsen kalipernya. Sementara untuk velgnya, Yamaha pakai velg 3 palang aluminium yang ukurannya nyeleneh sendiri, yaitu 17 inci di depan sama di belakang, sesuatu yang lagi bakal ditiru sama pabrikan lain. Dengan pengereman ini, TZR 250 diklaim punya performa pengereman yang bahkan lebih baik dari kompetitor. Meskipun remnya itu cuma pakai single disc doang di depan, yang nantinya bikin total bobotnya jadi cuma 126 kg doang, alias lebih enteng 18 kilo dari Honda NS 250R yang jadi direct kompetitor di kelasnya. Tapi yang lebih diapresiasi sama publik ternyata adalah handling TZR 251 KT ini yang dapat pujian dari hampir semua majalah otomotif Jepang. Keunggulan yang bahkan sampai mempopulerkan julukan Yamaha Handling karena betapa bagusnya kombinasi sasis turunan GP 500 ini. Jadi keinget zaman-zaman Jupiter Z awal ya. Satu-satunya poin yang dapat kritikan justru adalah livery atau grafis warnanya yang terkesan terlalu simpel. Dengan bandrol 549.000 yen atau yang paling mahal di kelasnya, waktu dirilis bulan November 85, TZR 250 cuma dikasih pilihan warna putih ala Yamaha Factory. Mungkin karena risih, di bulan April 86, Yamaha kasih opsi livery tambahan yaitu Faraway Blue yang terinspirasi dari livery Christian Saron di tim Sonauto Galoises Yamaha. Lanjut di bulan Oktober, Yamaha merilis TZR 250 versi World Champion dengan livery Marlboro untuk merayakan titel juara dunia Eddie Lawson bareng sama Yamaha. Terakhir ada warna Yamaha Black yang rilis tahun 87 sebagai edisi penyegaran warna. Menanggapi keluhan kurangnya grafis TZR 250 tadi, Teruo Abe yang jadi otak di balik kesuksesan motor berkode 1 KT ini kasih jawaban unik yang kira-kira kalau diartikan itu kayak gini. Kami tidak perlu menuliskan semua teknologi TZR di bodi motor, handling, dan performa motor kamilah yang lebih pantas untuk menjelaskannya.
Karena time frame yang bentrok, evolusi terbaru TZ250 Commercial Racer baru bisa diperkenalkan saat memasuki musim 86. Motor balap berkode 1RK ini dijual dengan bandrol 1,56 juta yen, naik sekitar 160.000 yen dibanding edisi sebelumnya. Apa yang didapat sama tim balap dengan kenaikan harga fantastis tadi? Banyak banget. Bahkan kalau kita jejerin kedua TZ250 versi 85 sama 86, yang versi sebelumnya malah kelihatan kayak bukan beda satu musim, tapi malah kayak beda satu generasi. Ubahan yang paling kelihatan pastinya adalah sasis, yang sekarang pakai tipe delta box aluminium kayak TZR 250, menggantikan sasis pipa baja chromoli di versi sebelumnya. Selain itu, monosoknya sekarang sudah pakai tipe monocross non-cantilever, plus velg bawaannya juga sudah diganti pakai cast aluminium. Ubahan ini bikin bobot TZ250 versi 86 drop dari 103 kg menjadi cuma 101 kg doang. Tapi bukan cuma itu doang kejutan dari Yamaha. Memasuki akhir musim 85, Yamaha menguji coba mesin baru di kelas GP250. Mesin ini beda total dari TZ250 yang pakai twin cylinder sejajar, karena yang versi balap GP250 ini ternyata pakai spek V-twin kayak punya Honda. Ini mesin all new loh, makanya butuh beberapa bulan penyempurnaan sampai akhirnya resmi diperkenalkan pada awal musim 86 dengan nama YZR 250 0W82. Motor ini statusnya adalah factory racer Yamaha yang cuma dikasih ke Carlos Lavado di tim Venemoto Yamaha sama Tadahiko Taira di tim Marlboro Yamaha. Itu artinya, di musim balap 86, Yamaha punya 3 spek sekaligus di kelas 1/4 liter. Pertama ada TZR 250 yang dijual bebas di pasaran, dan kalau mau juga bisa ikut kelas TTF3 Production Racer. Kedua ada TZ250 yang merupakan motor balap komersil di kelas 1/4 liter. Dan terakhir ada YZR 250 sebagai factory racer yang khusus dikasih ke tim sama rider pilihan Yamaha di kelas GP250. Dan dari ketiga motor tadi, semuanya sukses naikin pamor Yamaha secara instan. Selain TZ250 yang kembali jadi pilihan tim private di kelas 1/4 liter, TZR 250 juga bisa dibilang laris di tahun perdana ngaspal di pasar Jepang. Dan sebagai toppingnya, YZR 250 0W82 yang ditunggangi sama Carlos Lavado sukses keluar sebagai juara dunia GP250 di musim 1986. Perfect season buat Yamaha. Tapi euforia tadi nggak berlangsung lama, karena di balapan 250cc, Honda kembali bikin gebrakan dengan menghadirkan NSR 250 Factory. Sementara di kelas komersial racer, TZ250 bakal diuji lagi kemampuannya sama RS 250 RNF5 terbaru. Tapi yang paling bikin Yamaha kena mental justru di kelas produksi massal, karena cuma setahun setelah Yamaha rilis TZR 250 1KT, Honda merilis NSR 250R yang berubah total dari versi pendahulunya dan sukses ngasepin Yamaha dari sisi jualan ataupun balapan. Kemudian 2 tahun berselang, Honda, Suzuki, sama Kawasaki semuanya kompakan rilis motor 250cc terbaru lagi ke pasar Jepang, sesuatu yang bikin TZR 250 jadi kelihatan outdated. Tapi, sebagai motor yang pakai tagline Spirit of Competition, kiprah Yamaha TZR 250 pastinya nggak bakal berhenti cuma sampai di sini doang.